Perkenalkan nama saya Niko Simanjuntak NIM 11124041 dari kelas 11 F2 dari Prodi Informatika di sini. Saya akan menjelaskan tentang praktikum 9 yaitu membuat tipe yaitu membuat tipe data time di Haskell. Kita masuk dan sesuai dengan input output yang hasil yang diharapkan itu inputnya sesuai dengan di praktikum dan outputnya juga. Ini kita masuk ke VS dan saya sudah membuat kodenya. Pertama itu kita buat definisi tipe data time. Pertama mari kita lihat kode tipe data time. Ini kita mendefinisikan sebuah tipe data baru. Tipe data baru bernama time yang berfungsi menyimpan informasi waktu, yaitu HH untuk jam atau hours, yaitu sebuah integer bilang bulat, yaitu minute, sebuah integer juga, second atau detik, integer. Kita mendeklarasikan tipe data ini menggunakan seperti sintaks yang memungkinkan kita untuk memberikan nama pada setiap komponen dari tipe data tersebut. Data time ini didefinisikan seperti ini. Nah, dengan dari show kita dapat mendeteksi nilai dari time dalam bentuk string yang mudah dibaca. Bagian kedua itu selector dan constructor. Selector itu untuk mengambil nilai dari komponen time. Kita membuat fungsi selector. Di sini memungkinkan kita untuk mengambil jam, menit, dan detik dari sebuah nilai time. Kemudian itu terus konstruktor make-time. Selain itu, kita juga membuat konstruktor make-time untuk memudahkan pembuatan objek time dari jam, menit, dan detik yang diberikan oleh pengguna. Di sini akan mengembalikan nilai time baru berdasarkan input yang diberikan. Kemudian masuk ke normalisasi waktu. Sekarang kita ingin memastikan bahwa waktu yang kita buat selalu dalam format yang valid. Misalnya jika menit lebih dari 59, saya ingin menambahkannya ke jam berikutnya. Dan jika detik lebih dari 59, kita ingin menambahkannya ke menit. Untuk itu, kita membuat fungsi normalize. Fungsi ini akan mengkonversi itu ke dalam detik terlebih dahulu. Kemudian menghitung jam, menit, dan detik yang benar berdasarkan total detik tersebut. Kemudian menambahi dan mengurangi. Kita berfungsi itu menambah atau mengurangi detik dari waktu yang sudah ada. Fungsi next second akan menambahkan 1 detik, sedangkan first second akan mengurangi 1 detik dari waktu. Namun tidak perlu khawatir tentang overflow dan underflow karena semua itu sudah ditangani oleh fungsi normalize. Nah, cara ini kita bisa menambah atau mengurangi detik tanpa harus khawatir tentang batas jam, menit, atau detik. Kemudian menambah dan mengurangi detik dalam jumlah besar. Nah, kita juga bisa menambah atau mengurangi jumlah detik sekali sudah menggunakan fungsi add second dan stop second. Fungsi ini memungkinkan kita untuk melakukan penambahan atau pengurangan detik dalam jumlah besar. Fungsi add second dan stop second juga mengandalkan fungsi normalize untuk memastikan waktu yang disesuaikan tetap valid. Kemudian itu membandingkan waktu, untuk membandingkan waktu. Cara membandingkan waktu. Kita membuat 3 fungsi untuk membandingkan waktu, is equal time, is before time, dan is after time. Nah, is before time untuk memeriksa apakah waktu pertama lebih awal dari waktu kedua, dan is after time untuk memeriksa apakah waktu pertama lebih terlambat. Fungsi-fungsi ini menggunakan konversi waktu ke detik dengan fungsi time to second untuk memudahkan perbandingan. Dengan cara ini kita bisa membandingkan dua waktu berdasarkan detik mereka. Kemudian kita masuk ke fungsi konversi. Konversi waktu ke detik dan detik ke waktu. Jika kita ingin mengubah waktu menjadi detik, kita bisa menggunakan fungsi time to second yang mengkonversi waktu menjadi jumlah detik sejak tengah malam. Sebaliknya, jika kita memiliki jumlah detik yang ini mengubahnya kembali menjadi waktu, kita bisa menggunakan fungsi seconds to time. Dengan konversi ini, kita dapat melakukan operasi waktu dalam bentuk detik dan mengembalikannya ke format waktu yang lebih mudah dibaca. Kemudian kita ke pengujian output. Di bagian akhir kita bisa melakukan pengujian dengan memasukkan
waktu dan sebuah angka detik. Untuk melihat hasil berbagai operasi yang telah kita buat, seperti menambah detik, mengurangi detik, mengkonversi waktu ke detik. Untuk itu, kita membuat fungsi main yang akan menerima input dan kemudian menampilkan hasilnya. Ya, seperti ini main input output. Dan kita coba menjalankan programnya. Buat PHP. Masukkan input yang diberikan pada modul itu 1, 2, 3, 3, 2, 1, 6. 1, 2, 3, 3, 2, 1, 6. Dan ini hasilnya sesuai dengan pada output yang dihasilkan itu, yaitu C1 time hours, maksudnya jam 1, kemudian menit kedua, dan detik ketiga. Kemudian ini. Dan sama seperti modul yang diberikan, sesuai kode 1 N. Ini next second. Jadi penambahan waktu dalam jumlah besar dan second. Ini waktu ke detik. Di sini itu HH sama dengan 1, berarti di sini hours itu jam 1, di sini minute sama dengan 2, menit kedua, dan S second atau detik ke detik ketiga. Dan di sini saya tadi itu kita buat next second itu akan menambahkan next second menambahkan 1 detik, sedangkan ini tadi pref pun akan mengurangi 1 detik dari waktu. Dan dari hasil penjelasan saya, terima kasih.